Hai anak-anak, apa kabar? Wah, luar biasa. Pastinya sehat semua dong. Iya, hari ini kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan mengizinkan kami bersama untuk merayakan Paskah. Dan hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan bimbing kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan ini dengan baik, dan firman Tuhan menjadi dasar untuk kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini akan bersama-sama kita terima dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dari mana coba? Oke, pintar banget yang cewek. Siapa namanya? Oh ya, baik. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hewan apa yang punya belalai lalu telinganya lebar? Langsung dijawab, betul sekali, gajah. Tadi mau cerita tentang gajah, anak-anak. Di suatu hutan ada sekumpulan gajah. Namanya sekumpulan pasti banyak sekali ya. Ada gajah yang usianya sudah tua, ada gajah yang usianya masih muda, ada gajah juga yang usianya masih kanak-kanak seperti kalian semua. Iya, mereka hidup dengan rukun, mereka hidup dengan baik, mereka hidup saling membantu satu dengan yang lainnya. Wah, betapa bahagianya ya kalau bisa berkumpul bersama, hidup bersama, saling bekerja sama, saling membantu, saling memperhatikan. Wah, kehidupan sungguh indah di hutan itu. Nah, tapi perlu diingat anak-anak bahwa kumpulan gajah-gajah ini ada pemimpinnya. Ada yang tahu siapa nama pemimpinnya? Yang pakai baju merah? Siapa sih? Oh, bukan. Oke, yang cowok, yang angkat tangan, Siapa? Betul sekali. Namanya Kelana. Namanya Kelana, bukan celana, tapi Kelana. Kelana memimpin gajah-gajah ini dengan sangat bijaksana. Dia gajah yang sangat sabar, dia gajah yang sangat baik. Bahkan anak-anak, Kelana ini kalau sama gajah-gajah kecil dia sayang banget. Hampir setiap hari berkumpul bersama dengan gajah-gajah yang kecil. Dia memberikan cerita, dia menghibur gajah-gajah itu, bahkan bermain bersama dengan gajah-gajah kecil itu. Pokoknya baik banget deh Kelana. Bukan hanya pada anak-anak saja, tetapi kepada gajah-gajah yang sudah agak muda, dia juga senang banget bersama dengan gajah-gajah itu. Bersama gajah-gajah yang tua pun, Kelana ini pinter banget untuk berbicara, dia menolong yang sudah tua dan sebagainya. Tidak heran maka kumpulan gajah itu sangat bahagia ketika dipimpin oleh Kelana. Pada satu waktu nih anak-anak, deng-deng, apa yang terjadi ya? Ada sesuatu yang terjadi. Kira-kira ada apa coba? Ada yang tahu? Ada seekor gajah yang tidak suka dengan Kelana. Dia merasa bahwa dia lebih kuat daripada Kelana. Dia merasa dia lebih hebat daripada Kelana. Makanya dia berpikir bahwa bagaimana caranya aku bisa menyingkirkan Kelana
Bagaimana caranya aku bisa menjadi pemimpin kelompok gajah ini? Bagaimana caranya si Kelana ini tidak jadi pemimpin lagi? Aku pokoknya harus mencari cara. Tapi caraku tidak boleh dengan cara yang keras. Nanti kalau aku dengan cara yang keras, pasti gajah-gajah yang lain ini berpikir aku adalah gajah yang jahat. Oke, baiklah. Aku akan berpikir bagaimana caranya mengalahkan Kelana dan bagaimana caranya aku bisa menjadi pemimpin dari gajah-gajah yang ada di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak? Caranya gimana ya ngalahin si Kelana ya? Kelana itu kan sudah terkenal dia sabar. Kelana itu terkenal dia itu bijaksana. Kelana itu disukai oleh semua gajah. Aku jadi bingung. Ada yang tahu caranya gimana? Disingkirin aja? Iya, tapi kalau disingkirin aja kan gajah-gajah yang lain pasti marah sama aku. Ada yang tahu caranya yang lain gimana? Oke, yang tunjuk jari. Bagaimana caranya? Ditendang aja? Nanti kalau ditendang aku pasti akan ditendang gajah-gajah yang lain. Gimana ya caranya? Aku tahu. Caranya adalah aku akan beradu kekuatan saja sama Kelana. Oh iya, aku belum tahu kan namaku siapa. Ada yang tahu namaku siapa? Oke, yang pakai kucing warna merah siapa? Oh bukan. Ada yang tahu lagi namaku siapa? Oke, yang cowok yang pakai kacamata. Iya, namaku Gorgon. Aku Gorgon. Aku akan mengalahkan si Kelana. Baiklah, kita mulai saja. Aku akan mendatangi si Kelana. Lalu datanglah Gorgon kepada Kelana. Hei, Kelana, kamu memang pemimpin yang baik. Kamu memang disukai oleh semua gajah di sini. Tapi maaf ya Kelana, bagiku pemimpin itu harus kuat. Yang namanya pemimpin itu harus hebat. Yang namanya pemimpin itu harus bisa melindungi dong. Nah kalau nggak bisa, untuk apa? Nah sekarang aku akan menantang kamu. Bagaimana kalau kita adu kuat saja Kelana? Siap gak adu kuat dengan aku? Anak-anak, Gorgon itu lebih muda. Gorgon lebih kuat memang daripada Kelana. Tapi kira-kira Kelana berani nggak ya menerima tantangan itu ya? Ayo Kelana, berani tidak? Gini aja Kelana, kalau memang kamu gajah yang hebat, ayo kamu terima dong tantangan aku. Kalau kamu memang pemimpin yang luar biasa, ayo terima tantangan aku. Dan ingat, siapa yang kalah maka dia tidak berhak untuk memimpin. Siapa yang menang, itulah yang akan memimpin kelompok gajah ini. Lalu anak-anak, si Kelana bertanya, memangnya kamu menantang aku untuk apa Gorgon? Gampang saja, nggak sulit kok untuk membuktikan siapa yang hebat, siapa yang kuat. Bagaimana kalau kita beradu? Bagaimana kalau kita berlomba untuk mencabut pohon-pohon yang ada di hutan ini? Siapa yang mencabut paling banyak dan siapa yang berhasil merobohkan pohon-pohon besar yang paling banyak juga, maka dialah yang berhak untuk memimpin kelompok gajah ini. Bagaimana Kelana? Apakah kamu masih berani untuk melawan aku si Gorgon yang kuat ini? Kayaknya kamu nggak berani ya. Anak-anak, si Kelana yang baik hati dan bijaksana, dia berpikir, kalau lombanya atau pertandingannya itu mencabut pohon-pohon yang ada di hutan, maka habislah pohon-pohon yang ada di sini. Kalau semua pohon yang besar-besar dicabut, dirobohkan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap alam sekitar di hutan ini. Kira-kira diterima atau tidak? Gimana anak-anak, diterima atau tidak? Aku butuh usulan kalian. Kira-kira diterima atau tidak? Diterima? Oh, ada yang tidak juga. Kira-kira diterima atau tidak? Kalau tidak diterima, berarti aku kalah dong dengan si Gorgon. Tapi kalau aku terima, berarti semua pohon di sini akan dicabut, semua pohon di sini akan habis, maka rusaklah alam sekitar. Gimana ya kira-kira ya? Aduh, aku jadi bingung. Baiklah, aku akan nurutin anak-anak saja. Kira-kira gimana anak? Semuanya angkat tangan, nggak usah dilawan. Oke, aku turutin kalian. Aku harus bijaksana.
Daripada aku jadi pemimpin tetapi alam sekitarku rusak, untuk apa hal begitu? Baiklah, aku akan temui si Gorgon dan aku mengatakan aku tidak terima tantangannya. Gorgon, aku tidak bisa menerima tantangannya. Silahkan kalau engkau mau jadi pemimpin di sini. Oh, tidak segampang itu, Kelana. Bukan hanya tidak jadi pemimpin kamu harus pergi juga dari hutan ini. Ya, tidak apa-apa, aku pergi. Tetapi jangan dirusak hutan ini. Biarkan tetap hijau dan biarkan semua gajah-gajah bahagia tinggal di sini. Terima kasih Gorgon, aku pergi. Anak-anak, pergilah Kelana. Tapi ketika Kelana pergi, gajah-gajah yang lain melihat, Kelana mau kemana? Kelana diam saja. Kelana tidak mau membuat gajah-gajah itu menjadi sedih. Anak-anak gajah berlari, Kelana mau kemana? Dia tidak mau menjawab. Dia diam saja. Dia tidak mau anak-anak gajah ini bersedih. Bahkan yang tua-tua pun memanggil dia, Kelana mau kemana? Kelana terdiam dan dia tidak mau bicara. Dia tidak mau membuat semua gajah sedih di situ. Tetapi akhirnya Kelana pun harus bicara. Saudara-saudaraku semua, aku harus pergi. Pemimpin sekarang adalah Gorgon. Semua melihat ke arah Gorgon. Hah? Gorgon? Hah? Enggak mau. Hah? Gorgon? Enggak. Aku tetap memilih engkau sebagai pemimpin. Tidak, saudara, aku harus pergi. Maka pergilah si Kelana. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Semua gajah mengikuti Kelana. Gorgon yang di belakang menganggil, hei gajah-gajah, aku sekarang pemimpinmu. Tapi satu pun gajah tidak ada yang mendengarkan suara Gorgon. Hei gajah-gajah, ini aku pemimpinmu, kembali ke sini. Tidak ada satu gajah pun yang mau menerima Gorgon sebagai pemimpin. Mereka sepakat tetap mengikuti si Kelana dan tetap menjadikan Kelana sebagai pemimpin mereka. Karena mereka tahu bahwa Kelana ini adalah pemimpin yang baik, yang sabar, yang bijaksana, dan menjadikan rumah mereka, alam sekitar mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai di situ ceritanya soal gajah, anak-anak. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya soal gajahnya. Hari ini kita mau belajar dulu tentang firman Tuhan. Nah, kita punya yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Semua anak di sini percaya pada Tuhan Yesus. Luar biasa. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Oh, semua sayang pada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus juga sayang pada kita, anak-anak. Jadi kita juga tetap harus sayang pada Tuhan Yesus. Tahu nggak sih anak-anak, Tuhan Yesus itu pada saat dia mau disalib, ngeri loh. Bener, dia difitnah, dia disiksa, dia ditendang, dia disuruh mikul salib. Kira-kira Yesus membalas tidak ya? Hah? Membalas? Enggak. Tuh semua bilang tidak. Iya betul, Yesus tidak membalas. Padahal Yesus kan bisa melakukan segala sesuatu ya. Dia bisa membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan. Tapi kenapa ya kira-kira ya, pada saat dia disiksa, pada saat dia harus memikul salib, dia kok mau-mau saja ya? Dia kok tidak menerima tantangan orang-orang di situ? Kalau memang kamu itu raja, kalau memang kamu hebat, ayo lawanlah kami. Tapi Yesus tidak mau melawan. Kira-kira kenapa ya anak-anak ya? Bahkan sampai dia harus naik ke bukit Golgota, dia disalib pun dia tidak mau melawan. Tetap dia mengikuti apa yang harus dia jalani. Bahkan disalib sampai mati, Yesus juga tidak melawan. Apa yang sebenarnya yang dipikirkan Yesus? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau dia melawan pada saat dia disiksa. Coba bayangkan kalau dia melawan pada saat dia memikul salib. Nggak mau aku mikul salib. Coba bayangkan kalau Yesus pada saat itu di kayu salib terus melepaskan diri. Aku lepas, aku nggak disalib, aku nggak jadi mati. Lalu siapa yang harus menanggung semua itu? Ya kan? Wah, dia pemimpin yang luar biasa, anak-anak.
Dia bukan berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia berpikir untuk semua umat manusia. Untuk siapa? Untuk saya, untuk Bapak Ibu guru, juga untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus memikirkan kita. Dia tidak mau kita yang menderita, dia tidak mau kita ini yang harus menghadapi hukuman dosa. Maka dia bersabar dengan penuh kebijaksanaan. Dia menjalani semuanya itu. Sudah, biar aku saja, bukan anak-anak. Lalu dia mati. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Wow, luar biasa ya, kita punya Tuhan yang luar biasa loh anak-anak ya. Kematian saja bisa dikalahkan kok oleh Tuhan kita Yesus Kristus kok, apalagi yang lain. Wah, kita memang punya loh Tuhan yang luar biasa. Makanya kita terus beriman pada Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Lalu kebangkitan Yesus fungsinya apa anak-anak? Wow, dia ternyata masih melanjutkan yang namanya tugasnya di dunia ini. Untuk apa? Memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya, Bapak Ibu guru, kalian semua yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan selamat loh anak-anak. Ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan bagi kita semua. Jadi mari kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita terus beriman pada Tuhan Yesus. Tapi kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Ya, sesuai dengan cerita siapa tadi namanya? Kelana, Gorgon, dan gajah-gajah yang lain. Sebagai ungkapan syukur pada Tuhan, ya seperti si Kelana, dia tidak mau alam sekitar itu rusak. Dia tidak mau yang namanya tempat tinggalnya nanti ada sesuatu yang terjadi dengan tidak baik. Nah, hari ini kita bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh Kelana. Selain kita merayakan Paskah anak-anak, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga alam ini supaya kita tetap bahagia dan masa depan kita penuh dengan harapan. Anak-anak yang menyambut kebangkitan Tuhan Yesus, anak-anak yang diselamatkan Tuhan Yesus, pasti akan menjaga lingkungan sekitar. Gimana cara menjaga lingkungan sekitar ya? Oke, apa aja? Ayo, yang baju biru apa? Iya, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi yang baju kuning, apa? Menanam pohon. Wah, luar biasa. Di depan rumah ditanamin pohon. Apalagi ya untuk sekolah? Oh, di sekolah menjaga tanaman yang ada di sekolah. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi? Iya, kalau membuang bekas masker yang sudah dipakai jangan di sembarang tempat. Itu kan banyak kuman ya, jadi harus ditaruh di tempat sampah. Apalagi botol hand sanitizer, oke, dibuang di tempatnya ya, jangan dibuang sembarangan. Nanti kan itu bikin kotor dan sebagainya. Iya, anak-anak Tuhan yang menyambut Paskah, anak-anak Tuhan yang menyambut kebangkitan Tuhan Yesus harus menjaga lingkungan sekitar. Anak-anak dikasih Tuhan, ketika lingkungan sekitar kita itu indah, ketika lingkungan sekitar kita itu sehat, maka kita juga akan merasakannya bukan hanya hari ini, tapi untuk hari-hari ke depan. Seperti firman Tuhan, masa depan penuh dengan harapan kalau kita juga mau menjaga. Selamat Hari Paskah, selamat menerima kebangkitan Tuhan Yesus, dan anak-anak Tuhan Yesus yang merayakan Paskah pasti juga menjaga lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan. Amin.